Setelah sebelumnya kita membahas tentang rumus empiris, sekarang kita akan membahas tentang rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus senyawa aslinya, bukan hanya perbandingan antara unsur-unsurnya. Berbeda dengan rumus empiris yang merupakan perbandingan paling sederhana dari unsur-unsurnya. Kita lihat sekarang perbandingan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Di sini ada contoh rumus empiris, yaitu CH2O. Jadi perbandingan antara unsur C, unsur H, dan unsur O-nya adalah 1:2:1. Ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Sekarang kita lihat beberapa rumus molekul. Di sini ada CH2O, ada C2H4O2. C2H4O2 ini perbandingannya tidak sederhana. C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Ini adalah rumus molekul. Jadi dalam kenyataannya, dalam satu molekul C2H4O2 ada 2 atom C, ada 4 atom H, dan ada 2 atom oksigen. Rumus molekul yang ada di sini saya berikan 6 contoh rumus molekul. Kesemua rumus molekul yang ada di sini memiliki rumus empiris yang sama, yaitu CH2O. Karena ini perbandingannya jika disederhanakan 2:4:2 itu kan menjadi 1:2:1. Ini juga sama. Jadi semua rumus molekul ini memiliki rumus empiris yang sama, yaitu CH2O. Jadi satu rumus empiris bisa memiliki beberapa rumus molekul. Artinya banyak rumus molekul yang memiliki rumus empiris yang sama. Sekarang kita lihat apa bedanya antara molekul-molekul ini. Kalau kita hitung MR-nya, maka ini memiliki MR 12 tambah 2, 14 tambah O itu airnya 16. Berarti MR-nya ini adalah 30. Kemudian C2H4O2 ini 24 tambah 4, 28 tambah 32. Jadi MR-nya 60. Yang ini kalau kita hitung MR-nya adalah 90. Yang ini MR-nya adalah 120, silahkan dihitung sendiri ya. Yang C5H10O5, MR-nya adalah 150. Yang ini MR-nya adalah 180. Sedangkan rumus empiris ini kalau kita hitung MR-nya adalah 30. Jadi semua rumus molekul yang ada di sini, MR-nya merupakan kelipatan dari MR-nya rumus empiris. Artinya, rumus molekul ini adalah rumus empiris dikali suatu bilangan bulat tertentu. Misalkan, dari rumus empiris ini, untuk menjadi rumus molekul yang ini kan sama ya, rumus empiris dengan rumus molekulnya. Jadi rumus molekul ini adalah rumus empirisnya dikalikan 1. Jadi kalau saya tuliskan pengalinya 1. Jadi CH2O dikali 1. Ini MR-nya sama ya. Karena rumus molekulnya sama persis dengan rumus empiris. Kita lihat rumus molekul yang kedua. Ini rumus empirisnya sama, yaitu CH2O. Hanya ini semua unsurnya dikalikan 2. Jadi ini rumus empirisnya tinggal dikalikan 2. Yang ini juga sama, yaitu rumus empiris yang sama tinggal dikalikan 3. Yang ini rumus empirisnya sama tetapi dikalikan 4. Yang ini rumus empirisnya sama tinggal dikali 5. Jadi C-nya ada 5, H-nya ada 10 karena ini 2 kali 5. O-nya ada 5 ya. Yang ini terakhir C6H12O6 itu sama saja dengan CH2O
dikalikan 6 seluruh atomnya. Jadi kalau kita lihat di sini, rumus molekul ini adalah rumus empiris dikalikan bilangan bulatnya. Nah, bilangan bulatnya berasal dari mana? Bilangan bulat yang ada di sini, kalau kita lihat ke MR, bilangan bulat ini merupakan MR-nya rumus molekul dibagi MR-nya rumus empiris. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan yang C3H6O3, MR-nya kan 90. Sedangkan rumus empirisnya MR-nya 30. Jadi ini dengan ini dibandingkan, berarti 30 kalau dikali 3 jadi 90. Maka ininya dikali 3 rumus molekulnya. Jadi semuanya dikali 3. Jadi kita dapatkan dari sini rumus umumnya. Rumus umumnya kita tambahkan satu lagi di sini. Seandainya ada molekul yang MR-nya itu adalah kelipatan dari 30 kali N gitu ya. Jadi seandainya MR-nya ini adalah 30 kali N, maka rumus molekulnya pasti CH2O tinggal dikalikan N saja. Jadi C-nya ada N, H-nya ada 2N, dan O-nya ada sebanyak N. Jadi rumus molekul adalah rumus empiris tinggal dikalikan dengan N. Bagaimana untuk mencari N ini? N-nya kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari perbandingan antara MR rumus molekul dengan MR-nya rumus empiris. Jadi kalau kita tulis di sini, N-nya berapa? N adalah MR-nya rumus molekul dibagi dengan MR-nya rumus empiris. Jadi besarnya N tergantung kepada MR-nya rumus molekul itu.